satu faktor yang perlu kita upayakan dalam kehidupan kita agar hidup kita menjadi ideal, hendaknya berusaha untuk melakukan hal yang baik. Kalau 1250 biku Bante yang kumpul pada bulan Magha, jangan ditanyakan lagi. Wong sudah ACK, bukan CK lagi. Ibu Bapak, karena belum cap gome, masih batas tahun baru Imlek masih laku. Masih berlaku atau masih suasana tahun baru Imlek. Alangkah ya saya minta sedikit waktu untuk ya menyisipkan ucapan selamat tahun baru Imlek. Semoga Bapak Ibu beserta keluarga terberkahi buah karma baik. Tetap teguh, kuat menjadi umat Buddha, berlindung kepada Tikratana sehingga kehidupan di dunia ini bahagia, dalam kehidupan berikutnya bahagia. Karena kita telah melakukan perbuatan baik dan berkah baik ada pada Anda beserta keluarga. Gongsi Pacai. Entah benar enggak ya ini? Kalau enggak benar tahun depan diperbaiki ya. Ibu Bapak, saudara-saudari sedama. Suasana tahun baru Imlek juga ini dalam tradisi agama Buddha memasuki juga dan Cap Gome itu bersamaan dengan perayaan agama Buddha yang disebut dengan Hari Raya Magha Puja. Jadi beriringan itu juga saya mengajak Ibu Bapak belajar Dhamma pada kesempatan ini dengan batasan bagaimana mengetahui syukur-syukur kita melangkah dan bergerak menjadikan, ya mengetahui minimal lah. Nah, setelah itu saya mengajak bagaimana kehidupan ini yang kita jalani bersama menjadi kehidupan yang berkualitas. Nah itu batasan belajar Dhamma pada pagi hari ini untuk kita semua. Untuk mengetahui ukuran kehidupan yang berkualitas itu bagaimana? Nah tentu ini butuh ya ukurannya. Karena tanpa mempunyai tolak ukur, ya sulit juga kita bisa mengetahui kehidupan yang kita jalani ini akan menjadi berkualitas. Karena pada perayaan Magha Puja, salah satu empat ciri itu adalah kumpulnya 1250 biku yang semuanya itu sudah mencapai tingkat kesucian arahat atau kina sawa. Ini salah satu. Itu yang akan kita jadikan tolak ukur bagaimana hidup itu menjadi berkualitas. Hadirnya para biku pada bulan Magha, di mana Guru Agung Mahasempurna Sang Buddha membabarkan Owadata Patimokkha, itulah tolak ukur kehidupan yang telah dijalani, hidup yang berkualitas. Diibaratkan sekolah atau melakukan kewajiban. Nah ini kita coba untuk mengukurnya. Sebab kalau cuma dikatakan tanpa kita ukur, ya kurang meyakinkannya. Sama dengan berat badan berapa? Sekian. Tapi kalau enggak disuruh timbang, coba naik ke timbangan itu. Nah, langsung meyakinkan, oh benar, 60. Berat begitu 60 gede kelihatannya, yang 20 saya sembunyikan. Masa main timbangan disembunyikan? Lah itu ya bagian daripada canda, karena kehidupan ini kalau enggak dibuat sedikit bercanda, ya beban hidup semakin ya berat, ya tingkat kompleks kehidupan semakin ruwet, semakin kompleks. Kalau kita tidak buat selingan-selingan sedikit, kehidupan ini nanti akan
antara umur dengan tampang kita itu berbeda. Umur jumlahnya berapa? Sicap, tampang, gocap. Wah, terlalu serius ya kehidupan. Umurnya sicap, tampangnya gocap. Bapak, Ibu, saudara-saudari sedama. Jadi untuk mengukur adalah kita ambil contoh siswa Sang Buddha yang kumpul pada bulan Magha, yaitu Arahat sekaligus Kina Sawa. Ibarat orang belajar, dalam kehidupan ini kita ibaratkan orang belajar. Dalam istilah ajaran Sang Buddha itu ada dua istilah, seka dan aseka. Seka itu adalah yang masih belajar. Kalau aseka itu yang telah selesai belajar. Bu, Bapak, kira-kira kita ini seka atau aseka? Nah, seka itu masih belajar. Belajar tentang apa? Banyak hal. Utamanya adalah belajar tentang hidup dan kehidupan. Dari putujana itu adalah orang yang masih keduniawian. Masih senang hal-hal duniawi melalui pintu indria. Masa orang yang sudah enggak keduniawian itu enggak senang kepada kesenangan indriawi atau Bante? Senang, tapi ada perbedaannya yang menyolok. Yang masih duniawi itu senang mencari, melekati. Nah itu duniawi. Maka kita masih belajar itu kalau kita masih senang mendengarkan suara yang menyenangkan, senang melihat objek yang menyenangkan. Itu sama dengan misalnya yang sudah mencapai kesucian, sama dalam hal itu. Tapi putujana orang duniawi itu senang mencari dan melekati. Nah, dua hal ini yang mengejar terus, kegila-gilaan gitu loh istilahnya. Sampai kegila-gilaan, nah, itu duniawi. Lantas begitu, yang terakhir itu melekati. Kalau melekati, kalau nanti terjadi perubahan, ya penderita. Karena nggak ada hidup ini yang tidak mengalami perubahan. Itu duniawi masih. Oh, kalau gitu saya masih seperti itu, Bante. Maka tadi jawaban Bapak Ibu, saya tanya, Anda sudah seka atau aseka? Jawabannya tadi kan masih seka. Seka itu masih belajar. Dari duniawi nanti menuju kepada pembebasan itu. Kalau pembebasan itu berarti kita sudah nggak di dunia ini, Bante. Tetap masih di dunia. Cuma bedanya itu tadi, seneng tapi tidak tergila-gila kepada yang kita senangi, tidak melekatinya. Itu yang membedakannya. Nah, kita harus sampai ke sana. Kalau sudah sampai ke sana, nanti dari seka menjadi aseka. Salah satunya Ibu Bapak mendengarkan dhamma di sana atau belajar dhamma seperti saat ini. Ini salah satunya pembelajaran hidup dan kehidupan. Nah, ini belajar untuk mendapatkan pengetahuan. Nanti kalau kita dalam kehidupan sehari-hari normal kita, aktivitas, nah kita mengimplementasikan. Bagaimana? Nah, dari senang mencari sampai kita hanyut, larut dan melekati itu kita bisa sadari. Pada saatnya, nah itu nanti bisa dicapai seperti siswa Sang Buddha yang kumpul pada bulan Magha 1250 biku seorang arahat itu adalah sudah asika, sudah selesai belajar dalam hidup dan kehidupan. Bukan hanya sotapana itu tingkat pertama, bukan hanya sakadagami itu tingkat 2, bukan anagami tingkat ketiga, tapi sudah arahanta atau arahat. Sampai pada ya pelajarannya itu sudah selesai untuk dirinya sendiri. Kendati sudah selesai untuk dirinya sendiri, masih tetap untuk mengajar kepada orang lain atau makhluk lain yang perlu terkondisikan. Nah itu kalau kita ambil analogi atau ilustrasinya, hidup ini bagian orang belajar. Kita masih belajar. Seka tetapi belum aseka. Tapi kalau kita ilustrasikan hidup ini adalah kewajiban atau tanggung jawab atau pekerjaan utama dalam kehidupan kita itu apa? Bulan yang lalu
membawa hidup kita ini menjadi baik, membawa hidup kita ini semakin baik, sempurna dalam kebaikan, ya jadi Buddha jadi arat juga, itu kalau sudah sampai sana, tugas utama kita selesai. Saya kira tugas utama itu misalnya tanggung jawab kepada anak, istri, atau keluarga. Ya, itu tanggung jawab utama dalam keluarga. Saya kira tanggung jawab kita itu selain itu kita ke wihara, kita langsung kegiatan di masyarakat yang baik. Ya, itu tanggung jawab kita, yaitu orang atau umat beragama atau kehidupan sosial bermasyarakat. Tapi tanggung jawab utama kita adalah sejauh mana kita sudah berupaya untuk membawa diri kita ini menjadi sempurna dalam kehidupan ini seperti 1250 biku yang pada kumpul di bulan Magha. Nah ini Ibu Bapak ukuran supaya kan kita mengetahui hidup yang ideal itu seperti apa. Seperti siswa Sang Buddha yang sudah selesai belajar, seperti siswa Buddha yang telah melakukan tugas utamanya dalam kehidupannya. Nah itu yang kita jadikan ukuran. Bante, itu kan sulit bagi kita. Kita ini kan berumah tangga yang sehari-hari berhadapan segala macam persoalan. Mencari kehidupan itu tidak mudah, Bante. Kompetisi global, tidak hanya kompetisi lokal. Karena produk-produk dari luar negeri juga masuknya deras sekali. Ya, perdagangan bebas tidak bisa untuk dicegahnya dan lain sebagainya. Hidup ini kan kompleks, Bante. Setuju. Kalau memang untuk menjadi arahat seperti siswa Sang Buddha yang kumpul 1250 biku itu, ya level kita terlalu jauh, bisa kita turunkan. Kita sesuaikan pada keadaan kita. Idealis itu boleh, tetapi mesti yang realistis. Bu, banyak orang loh yang mempunyai idealis tinggi, tapi tidak realistis. Banting setir. Idealis itu bagus, tapi mesti pijakannya kepada realitas hidup. Barang mahal, merek terkenal, bagus enggak? Bagus. Kalau dipakai penampilan meyakinkan enggak? Meyakinkan. Banyak orang senang? Banyak. Tetapi juga kita mesti harus mengingat kemampuan diri kita. Kalau enggak, akan membuat sebab masalah, akan membuat persoalan dalam dirinya, keberadaannya. Kalau cuma dirinya kan sendiri, kalau keberadaannya, itu luas. Nah itulah idealis yang realistis, penting. Maka kalau 1250 biku itu ukuran kita semua berat, jauh, kita turunkan. Tapi tidak akan mengurangi esensinya. Karena kalau menghilangkan esensinya percuma. Ini hanya main teknik. Tekniknya kita ubah, tapi berkualitasnya itu mesti kita perjuangkan, kita capai. Sekarang saya ingin mengajak Ibu Bapak menawarkan 3 hal yang bisa menuju kehidupan kita ini menjadi hidup yang ideal. Yang pertama, baik. Yang kedua, cerdas. Yang ketiga, mempunyai daya tahan. 3 hal ini kita sesuaikan dengan diri kita masing-masing. Tapi sebelum melangkah ke 3 hal ini, 3 faktor itu perlu kita miliki supaya kita dalam menjalani kehidupan ini menjadi hidup yang ideal. Kita jangan sampai pesimistis dulu. Ya, jangan sampai kecil hati dulu. Mungkinkah Bante itu sekiranya untuk meyakinkan Ibu Bapak, kita semua terlahir di dunia tanpa kecuali. Yang kebetulan karma baiknya cukup lahir di kota dengan fasilitas yang tercukupinya, itu wujud karma baik. Ada yang
di pinggiran kota. Ya tidak terlalu bagus dengan yang tadi pertama. Bahkan ada yang sampai ke pelosok desa. Itu potret daripada apa? Karma masa lalu yang orang miliki dalam kehidupan ini. Tapi itu cuma satu item kehidupan. Pendek cerita, kita semua ini mempunyai potensi. Begitulah, supaya nggak terlalu panjang. Pendek cerita, kita semua ini mempunyai potensi untuk menjadi hidup yang sesuai dengan tema kita tadi. Bu, temanya tadi apa ya Bu ya? Berarti nggak ada yang dengarin ini ya, kok pada lupa. Temanya tadi apa ya? Hidup yang ideal. Kita semua itu mempunyai potensi atau mempunyai bibit itu. Nah, saya menyampaikan itu tadi supaya apa? Supaya kita ini tidak pesimistis, tidak ragu kalau kita menjadikan hidup kita ini yang ideal. Karena kita semua mempunyai potensi kesampai tahapan itu. Soal kuat, sedang, lemah, itu masalah masa lalu. Yang terpenting adalah usaha kita sekarang yang harus kita maksimalkan. Karena kita menyesali masa lalu itu percuma juga, karena itu sudah lalu. Karena semua orang mempunyai potensi menjadi hidup yang ideal. Kita mulai yang pertama. Yang pertama adalah hidup kita ini hendaknya kita upayakan menjadi orang baik. Bu, setuju menjadi orang baik, Bu? Suaranya kecil, Pak. Jadi orang baik kok ragu, nah, mau saya balik ini. Bu, setuju jadi orang jahat? Wah, itu berarti mewakili ya, karena tadi suaranya kencang ini. Ya jangan gitu dong Bante, kalau enggak setuju, ya enggak bersuara setuju jadi orang baik, bukan berarti saya ingin menjadi orang jahat Bante. Nah, saya bersuara tapi suara saya ini enggak kencang Bante. Baik Bapak, jangan didiskusikan itu, nanti ngabiskan waktu juga. Faktor pertama adalah supaya menjadi hidup ideal, hendaknya kita berupaya untuk menjadi orang baik. Tanpa kita berupaya untuk menjadi orang baik itu cuma hanya harapan. Terwujud menjadi orang baik sangat sulit. Harapan itu mesti kita punya, potensi mempunyai menjadi orang baik itu mesti kita ketahui. Nah ini harus terhubung. Kalau tidak terhubung, ibu bapak kita semua ibarat orang melangkah nanti maju mundur. Waktu terus berlalu tapi langkah tidak dimulai. Bimbang, ragu, galau. Faktor pertama, kita mesti berupaya menjadi orang baik. Karena idealnya orang dalam hidup ini dibutuhkan salah satunya faktor ini menjadi orang baik. Tapi tidak cukup berharap. Aku ingin menjadi orang baik. Harus dihubungkan, aku ini punya potensi menjadi orang baik. Setelah itu, kita berupaya. Melalui, tidak usah beli. Karena berbuat baik itu melalui 3 saluran perbuatan kita. Pikiran, ucapan, dan perbuatan. Ini harus terhubung. Kalau enggak terhubung, apalagi yang membutuhkan banyak. Ini seperti masalah gas. Ya, jangan kesanalah Bante, enggak lah gitu. Tapi kan ya kehidupan ini kita akan dengar melihat gitu. Jadi untuk menjadi orang yang ideal di salah satunya faktornya adalah yang perlu kita miliki menjadi orang baik. Harapan menjadi orang baik, potensi menjadi orang baik, usaha untuk menjadi orang baik, ini mesti harus bersinergi. Melalui tidak perlu beli. Karena berpikir yang baik, bertutur kata yang baik, berperilaku yang baik, ini enggak usah beli. Tapi kalau ini tidak kita ketahui, tidak kita pahami, tidak kita rangkai, tidak ada visi dan misi ibarat dalam kehidupan kita, menjadi orang ideal dalam kehidupannya, salah satunya faktor adalah berusahalah untuk menjadi orang baik. Sesuaikan dengan kemampuan
masing-masing. Tapi kalau logikanya kan jadi orang atau melakukan perbuatan baik itu kan mudah Ibu Bapak. Kok bisa mudah Bante? Karena kita sudah membawa sejak terlahir. Potensi kita punya, harapan jadi orang baik juga ada, cara untuk berbuat baik sudah kita bawa juga. Yaitu pikiran, ucapan, dan perbuatan. Nah ini logikanya loh. Logikanya kan ditambah nggak usah beli lagi. Bu, berpikir baik itu beli nggak? Tutur kata baik itu beli nggak? Enggak. 1 galon air mineral, itu lebih mahal sebenarnya. Nggak bisa kita dapatkan dari manapun, ya, dimanapun gitu loh. Nggak bisa, harus di tempat-tempat tertentu yang memang ada jualan, ada tersedia oleh air mineral itu. Tapi kalau pikiran, ucapan, dan perbuatan, nah itu kan bisa kita lakukan kapan saja, di mana saja, pagi, sore, siang, malam, bahkan saatnya mau tidur pun bisa. Inilah cara untuk mendapatkan faktor utama dalam kehidupan kita agar hidup itu menjadi ideal, kita mesti berusaha menjadi orang baik. Ini juga sesuai loh dengan Owada Patimuka yang Sang Buddha sampaikan pada bulan Maga. Tidak berbuat jahat, senantiasa berbuat baik, sucikan batin kita sendiri, itulah ajaran para Buddha. Jadi banyak saya tanya keliling itu. Kalau pembinaan, Bu, Bapak, Anda ingin menjadi orang baik atau orang jahat? Baik dong Bante. Jawabannya semua begitu. Tapi kalau diajak berbuat baik, khususnya meditasi, atasila, pikir-pikir. Ya itu kan saya belum bisa Bante kalau meditasi, atasila. Kalau belum bisa, mau jadi samanera sementara? Lebih berat lagi Bante. Kita sesuaikan. Persis seperti ketika kita beli pakaian, beli sendal, beli sepatu, nah itu harus kita sesuaikan. Sesuaikan dengan ukuran kaki kita sendiri. Sebab kalau sampai kekecilan juga tidak enak, kalau kebesaran juga tidak enak digunakannya. Jadi latihan untuk berbuat baik agar kita mempunyai salah satu faktor agar hidup kita itu menjadi ideal, yaitu berusaha untuk menjadi orang baik, mesti berlatih berbuat baik. Sesuaikan dengan kemampuan diri kita masing-masing. Yang terpenting adalah ketika kita melakukan berbuat baik, untuk mewujudkan salah satu faktor menjadi ideal dalam kehidupan, ketika kita melakukan perbuatan baik, Ibu Bapak, ini penting. Apa Bante? Berbuat baiklah yang tulus, berbuat baiklah yang murni, berbuat baiklah yang ikhlas, tulus. Kenapa ini mesti ditekankan? Sebab ketika kita bisa melakukan perbuatan baik itu dengan tulus, murni, ikhlas, kita melakukan perbuatan baik apapun. Mau saya tes ini. Ini berbuat baik loh Bu, datang ke wihara ini berbuat baik. Anda datang ke wihara tadi tulus? Tulus atau kepaksa loh? Itu bagus. Karena itu yang akan laju. Kualitas kebaikan yang kita lakukan itu akan terasa kalau kita melakukan perbuatan baik itu dengan tulus. Di antaranya ini. Ini kan pikiran yang baik, ucapan yang baik. Selama di sini kita kan bertutur kata yang baik. Ya nggak tahu kalau nanti di luar ini kan itu sudah lain lagi medannya gitu loh. Kalau di sini nih mau kita macam-macam kan nggak enak gitu lah. Nah, kalau medannya sudah lain lagi, kalau di luar sini kita itu sudah beda gitu. Dan kita semuanya duduk anteng. Nah ini berbuat baik jasmani. Nah ketulusan itu dianjurkan dalam mendapatkan satu poin agar hidup itu menjadi ideal, yaitu berusahalah untuk menjadi orang baik.
Ketika melakukan perbuatan baik, ibu bapak hendaknya lakukan dengan tulus. Karena ketulusan itu yang akan menjadikan perbuatan baik yang Anda lakukan berkualitas. Ketika perbuatan baik Anda lakukan dengan tulus dan berkualitas, dia akan membawa buah atau masak terlebih dulu. Nah ini pentingnya, atau kalau langkah menuju tujuan gitu, langkahnya itu cepat. Nah ini pentingnya berbuat baik dengan tulus. Satu faktor yang perlu kita upayakan dalam kehidupan kita agar hidup kita menjadi ideal, hendaknya berusaha untuk melakukan hal yang baik. Kalau 1250 biku Bante yang kumpul pada bulan Maga, jangan ditanyakan lagi. Wong sudah ACK, bukan CK lagi, sudah tamat, sudah selesai tentang berbuat baik. Bukan hanya berbuat baik, bukan hanya senantiasa berbuat baik. Sudah menyucikan batinnya sendiri sehingga menjadi arahat. Oleh karenanya itu kita menjadikan tolok ukur. Hidup yang ideal bagaimana? Caranya seperti apa? Contohnya apa? Contohnya adalah 1250 siswa Arya. Satu poin sudah saya informasikan. Ibu bapak selain mendengar untuk mengetahui, tidak cukup mendengar dan mengetahui. Ibu bapak kita semua mesti berusaha untuk menjadi orang yang baik. Dengan berbuat baik. Yang kedua, berusahalah menjadi orang yang cerdas. Bahwa cerdas itu penting, Bante? Penting. Kalau cuma baik saja walaupun itu faktor utama, kalau tidak mempunyai kecerdasan ibu bapak, ada loh istilah orang bodoh baik hati. Itu sering dijadikan olok-olokan aja. Itu orang bodoh baik hati. Punya meta, tidak tumbuh berkembang, panya. Dia penyuka makhluk hidup binatang. Namanya hidup ini dalam perjalanan ada saja kucing kurapan, anjing tak berkarma baik. Kalau kambing sih karmanya baik semua, dirawat ya, karena ada harganya gitu loh. Kalau jenis-jenis begitu belum tentu loh gitu ada. Karena baik, karena mempunyai cinta kasih, karena mempunyai meta. Semua itu diangkut di mana dia tinggal. Sehari 10, 2 hari berapa Bu? 20, kalau dapatnya 10. Nah kalau dapatnya langsung 2 hari yang hari yang kedua itu 20 ya 30. Bisa kita bayangin. Kalau 1 bulan. Tempat tinggal itu bisa penuh. Karena baik. Karena kasih sayang. Ibu bapak saudara-saudara sedama. Meta itu perlu, tapi mesti harus ada panya, kebijaksanaan. Baik itu penting karena poin pertama, tapi mesti cerdas. Supaya tidak jadi olok-olokan orang. Orang baik, orang bodoh hati, orang bodoh tapi baik hati. Nah ini pentingnya cerdas itu untuk apa? Menjadikan manusia atau dalam kehidupan kita itu ideal. Baik dan cerdas. Tapi juga jangan sampai dibalik. Cerdas tapi enggak baik. Wah ini gawat nih. Kalau orang hanya cerdas dalam hidupnya tapi enggak mempunyai nilai-nilai kebaikan dalam hidupnya. Jadinya apa Bante? Orang yang cerdas tapi tidak mempunyai nilai-nilai bajik, tumbuh berkembang dalam hidupnya, boro-boro jadi ideal, turun kelasnya. Dikenal dalam kehidupan masyarakat, istilahnya itu tidak enak tetapi mesti disebutkan supaya jelas.
Orang yang cerdas nggak baik menjadi orang licik dalam keberadaannya. Nah ini kan amit-amit loh. Nah, jangan sampai kita menjadi orang yang licik dalam keberadaannya. Sementara kalau belum diketahui, kalau orang licik itu melicikin orang lain karena belum diketahui. Bu, Bapak, kalau sudah diketahui, ketika orang jahat, orang licik itu licik kepada orang lain, kelihatannya sesungguhnya itu kepada dirinya sendiri. Oh, jadi baik ini mesti ditempatkan yang pertama, yang kedua ini adalah cerdas. Supaya kapan kita saatnya untuk menolong tadi, kapan saatnya kita tidak mampu untuk menolong semua yang ditolong itu. Jadi terukur. Inilah kecerdasan untuk bisa mengelola kehidupan kita. Tidak cuma hanyut kasihan. Kalau cuma kasihan, hanyut dengan kasihan, tanpa ada batasan. Orang yang baik hati dikatakan tadi, katanya jadi olok-olokan itu, banyakkan orang dijadikan olok-olokan itu orang bodoh tapi baik hati. Maka jadilah orang yang baik hati tetapi juga cerdas. Supaya apa kehidupan yang kita jalani ini akan menuju ke ideal dalam menjalani kehidupan. Tidak hanya baik tetapi juga cerdas. Bante, model kayak saya ini apakah bisa Bante? Cerdas. Bu, Bapak, kan tadi saya mengajak berpikir bahwa kita terlahir itu punya bibit atau punya potensi tanpa kecuali. Apalagi kalau kelahiran kita tarik dalam kurun waktu yang panjang. Sebelum jadi arahat, sebelum jadi Buddha, sebelum ideal hidup kita, Ibu Bapak, kita ini akan mengalami proses. Jadi kehidupan kita ini sudah panjang. Kehidupan yang panjang itu kita mempunyai potensi apa saja. Nah, berpikir seperti itu supaya apa? Kita tidak mengecilkan kepada kemampuan diri kita sendiri. Bante, apakah orang model seperti saya ini bisalah cerdas? Jawabannya bisa. Asal kita mau belajar. Asal kita mau berusaha. Yang sulit kan hanya berhenti kepada keinginan. Ingin sukses tapi tidak mau membuat sebab sukses. Ingin cerdas tapi tidak mau belajar. Saya enggak belajar, nilai saya bagus Bante, karena kerjasama dengan orang lain. Nah ini repotnya. Kerjasama dengan teman yang bisa menyelesaikan ya itu, kan sering itu. Saya enggak belajar, nilai saya bagus. Ibu, Bapak, saudara-saudari sedama. Dengan berpikir demikian supaya apa? Pesimistis, rasa kecil hati, tidak percaya diri. Ketika poin yang kedua ini, saya informasikan menjadi hidup ideal itu ketika kita selain berupaya menjadi orang baik, kita juga mesti menjadi orang yang cerdas. Karena tanpa kecerdasan, ya tidak akan bisa berbuat banyak. Kalau kerja cuma hanya kita gunakan tenaga kita saja, Bu, terbatas. Untuk menghasilkan apa yang kita butuhkan terbatas dari tenaga ini. Selain tenaga, Bante, kecerdasan kita. Jadi yang bekerja tidak harus fisik ini saja, yang bekerja mesti harus kecerdasan kita. Setelah menghasilkan kecerdasan itu, hasil itu diinvestasikan juga yang akan untuk memudahkan orang tersebut. Itu kalau mempunyai kecerdasan. Mengelola hidup ini juga akan membawa kemajuan. Tapi kalau tidak mempunyai kecerdasan, hanya pada umumnya, ya kerja ya jasmani ini. Kecerdasan intelektualitasnya belum dimanfaatkan. Kalau mempunyai banyak juga, investasinya juga bukan
untuk menambah malah bisa mengurang. Itu wujud daripada apa? Perlunya kecerdasan supaya hidup ini menjadi ideal. Mesti berusaha dan belajar. Belajar tidak harus di bangku sekolah, karena pelajaran kita ini pembelajaran hidup dan kehidupan. Dari Putu Jana menjadi Arya Pugala, dari belum baik supaya kita menjadi baik. Itu pembelajaran kita. Baik, ini yang kedua. Untuk menjadi kehidupan kita cerdas, kita mesti berupaya, untuk menjadi kehidupan ideal, faktor kedua ini adalah kita mesti memiliki kecerdasan. Sekarang yang ketiga. Masih ada upacara juga Patidana, jamnya kok sudah jam 11 Ramani Serli. Tenang aja Bante, itu memang dicepatkan sedikit. Oh ya udahlah kalau gitu. Gitu kok nggak dikasih sejak awal ya supaya saya. Yang ketiga adalah faktor yang perlu untuk diupayakan dan dimiliki, bukan sekedar untuk diketahui, diusahakan untuk dimiliki agar kehidupan kita ini menjadi ideal. Faktor yang ketiga adalah miliki daya tahan. Daya tahan apa Bante? Seutuhnya. Seutuhnya maksudnya hidup kita ini Bu terdiri dari jasmani dan rohani. Lahir dan batin. Dua-duanya ini mesti harus kita latih. Supaya apa? Supaya mempunyai daya tahan. Termasuk ini ya Bante kaki ini. Iya. Ini kan kehidupan kita kan. Batin dengan jasmani ini. Semuanya punya potensi, tetapi kalau nggak kita latih, nggak akan muncul daya tahannya. Ini mesti kita latih. Aku sih maunya ngelatih Bante, tapi pegel ya Bante. Bu, Bapak, memang begitu. Dikira saya juga nggak pegel. Pegel, tapi posisiku di depan aja saya tahan. Awalnya lah pegel, kalau sekarang 1 jam gini ya salah gitu. Awal-awalnya pegel. Nah itu semua ngalami, dikira enggak. Apalagi kalau latihan meditasi, bukan hanya sejam 2 jam, kalau latihan meditasi yang panjang gitu loh. Seminggu gitu, hanya satu posisi, duduk saja. Itu berat. Bukan hanya pegel. Pegel itu berkembangnya menjadi apa Bu? Pegel berkembang menjadi apa? Sakit. Sakit berkembangnya menjadi apa? Sangat sakit. Kalau di jasmani ini, sakit pertama di kulit, sakit kedua nanti di daging, sakit ketiga nanti di tulang. Nah, nanti kalau sudah duduk berjam-jam berhari-hari, walaupun boleh ganti posisi tapi tetap duduk. Sakit pertama itu kayak ngelupas ini kulit nih. Karena cuma hanya satu posisi. Nanti kalau itu sudah 3 hari, 4 hari dilalui, dia mulai menyesuaikan kulit ini. Sakit sudah tidak main di kulit lagi. Masuk dia ke daging. Daging rasanya kayak matang gitu, kesenggol sedikit sengkring. Kalau seminggu itu sudah dilalui, sudah menyesuaikan juga. Begitu sebenarnya proses alaminya. Jasmani kita ini termasuk batin kita. Jadi kalau mau menjadi kuat, yang tidak ada lain selain untuk proses latihan. Sama kalau ibu bapak kita mau membentuk otot kan, nggak mungkin cuma begini 2 hari langsung jadi gitu loh kok. Nggak mungkin. Harus rutin. Termasuk juga kalau mau bikin langsing. Wah, harus mau diet keras toh. Kalau nggak mau diet keras ya nggak mungkin. Mau langsing tapi kita ngemil aja, wah berat. Apalagi kalau mau tidur, wah nggak seru kalau nggak ngemil dulu. Wah itu kan nggak gampang tuh. Ya, jadi perlu latihan.
Nah nanti kalau sudah menyesuaikan daging ini supaya daya tahan jasmani ini terbentuk, dia main di tulang, gak tertusuk. Kulit sudah menyesuaikan, daging sudah menyesuaikan, tapi tetap duduk. Didoakan cepat selesai juga dihitung baru 6 hari. Latihannya itu masih 2 hari. Didoakan langsung 8 hari gitu. Enggak juga. Didoakan juga tetap masih 6 hari. Nah, proses itu dialami. Tahu-tahu hari yang ke-8 itu sudah menyesuaikan semua. Tapi latihan sudah selesai. Padahal sudah mulai enak. Orang berpikir nanti di rumah saya latih lagi. Lain suasana di rumah dengan di tempat khusus. Kalau tempat khusus ada gurunya, ada temannya, menderita sama-sama, mempunyai daya tahan secara kolektif, kan begitu. Kalau di rumah apalagi ada bantal. Itu latihan secara jasmani. Supaya hidup ini kuat, mesti melalui proses itu. Kalau enggak kita latih, jasmani ini enggak bisa tumbuh kekuatannya. Jasmani ini membawa potensi kuat, ya. Tapi kuat langsung ujuk-ujuk, tidak mungkin. Itu masih main di ringan. Bicara tentang kuat supaya faktor ketiga ini lengkap, hidup yang ideal. Menjadi orang yang mempunyai daya tahan itu bukan hanya jasmani. Ada loh Bu, jasmaninya orang keker banget. Dipukul yang mukul masih kesemutan. Yang dipukul itu tenang saja karena dia latihan, jasmaninya kuat. Tapi kan kuat itu tidak hanya jasmani. Kuat itu mesti harus mental. Nah bagaimana Bante supaya kuat cara mental? Mau tanya dulu ya sebelum saya lanjutkan. Mau tahu Bu, diminta jawaban toh? Mau toh ya? Anda ingin dapat masalah atau tidak ingin dapat masalah dalam hidup? Enggak mau dapat masalah toh? Ya. Itu normatif. Semua orang kita ini enggak mau dapat masalah. Tapi masalah dalam kehidupan itu enggak bisa dipisahkan. Karena masalah dan hidup itu konsekuensi logis. Kita bisa lari dari masalah. Tapi masalah mengikutinya. Anda dengan kita bisa sembunyi, menghindar. Bisa itu kita lakukan. Tapi masalah akan nunggu di mana kita mau sembunyi. Dia sudah menunggu di sana. Itulah yang mesti kita pahami bersama. Kalau normalnya, normatif secara umum, kalau ditanya, Bu, Bapak Anda ingin dapat masalah atau tidak dalam kehidupan? Pasti jawabannya tidak mau. Itu harus kita pahami, itu harapan. Harapan kita semua hidup, tidak mau dapat masalah. Tapi yang saya ajak bicara di sini adalah, yang kita bicarakan di sini adalah, kita bicara realitas hidup supaya kita mempunyai daya tahan. Mari kita tatap realitas hidup itu. Hidup dan masalah adalah satu paket. Nah, kalau kita ingin menjadi kuat secara mental, jangan lari dari masalah. Karena kita lari kemana? Wong hidup dan masalah itu satu paket. Itu enggak logik itu. Kalau kita mau lari kemana? Bisa kita lari, tapi dia ikut. Bagikan bayangan dan benda. Benda bisa lari, bayangan ikut. Maka ajakan saya supaya kita mempunyai faktor yang ketiga, yaitu faktor yang kuat, mempunyai daya tahan, ya kita jangan lari dengan konsekuensi daripada hidup ini. Setelah kenali, kita mencoba untuk mengatasi semampu kita dulu dengan digunakan proses edukasi diri. Dari proses itu daya tahan mental akan tumbuh juga. Jadi secara jasmani dan secara batin itu akan tumbuh. Perlu usaha, kesungguhan, dan latihan. Nah kalau 3 hal ini Ibu Bapak sudah kita miliki, berusaha menjadi orang baik dengan berbuat baik, kita lakukan. Berusaha untuk menjadi orang cerdas, kita mau belajar tidak harus formal, ini bangku sekolah, tidak harus belajar kehidupan, supaya kita cerdas mengambil pelajaran-pelajaran dalam kehidupan. Dan yang ketiga,
semua kalau kita gunakan untuk pembelajaran jasmani dan batin kita pun akan mempunyai tumbuh berkembang daya tahannya. Kalau 3 hal ini kita miliki, Anda akan menuju ke 1.200 siswa itu. Dari Putu Jana akan menuju ke Arya Pugala. Dari Seka menuju Aseka. Dari orang yang belum baik akan menjadi baik, setelah baik akan sempurna dalam kebajikannya. Akan proses ke sana itu kita tempuh. Saya kira itulah idealnya orang hidup di dunia tatkala kita mempunyai 3 faktor itu. Terima kasih atas perhatiannya, semoga semua makhluk berbahagia.